Udah kelihatan jelas belum ya? Udah kelihatan. Oke, jadi malam teman-teman semua. Jadi malam ini kita bakal lanjutin buat tutor MDEB. Jadi malam ini kita bakal membahas tentang relasi dan fungsi dan juga matriks. Oke, jadi buat relasi dan fungsi, gue bakal ngebahasnya singkat aja. Karena biasanya tuh dia bakal nyampur sama materi lain gitu loh pas ujian. Nah, jadi pertama, apa sih fungsi? Jadi fungsi itu adalah ketika kita punya domain di sini misalkan kita misalkan dengan A, B, C, itu dia bakal menghasilkan range gitu. Nah, fungsi domain itu dia bisa menghasilkan satu domain dia hanya bisa menghasilkan satu range. Kayak misalkan A itu dia ngehasilin X. Habis itu B dia ngehasilin Z sama C dia ngehasilin Z juga. Tapi eh, eh, si domain ini dia nggak bisa menghasilkan dua range gitu. Jadi misalkan si B ini dia juga menghasilkan Y, itu nggak bisa ya. Kenapa? Kayak misalkan kita punya fungsi 2x gitu kan. Nah, 2x ketika x-nya sama dengan 2 itu kan berarti 2x-nya dia sama dengan 4 ya. Dan itu hasilnya ya udah 4 aja kan guys. Kayak dia nggak bisa menghasilkan hasil yang lain yang mana itu tuh adalah range lainnya. Jadi nggak bisa. Nah, selanjutnya X itu biasanya kita sebut sebagai variabel eksogen atau variabel independen. Jadi dia tuh independen, dia nggak dipengaruhi oleh variabel lainnya. Nah, sedangkan kalau Y, dia itu variabel dependen atau variabel endogen. Kenapa? Karena kan dia bergantung terhadap nilai X ya. Nilai X-nya berapa, baru kita tahu nilai Y-nya berapa gitu. Nah, mungkin langsung aja di sini, misalkan kita punya persamaan national income. Di sini kan ada Y sama dengan C ditambah dengan I0 ditambah G, habis itu ada juga C sama dengan A ditambah B dikali Y min T, habis itu ada juga G sama dengan G kali Y, habis itu ada X yang sama dengan C plus TY. Nah, di sini bisa kita lihat kalau ditanya mana sih variabel endogennya atau variabel dependennya. Variabel dependen itu berarti yang sebelah sini, guys. Karena kan dia dipengaruhi oleh persamaan sebelahnya gitu kan. Jadi bergantung oleh persamaannya gitu. Nah, makanya variabel endogennya itu adalah Y, C, G, dan T. Nah, terus ditanya nih variabel eksogen. Variabel eksogen di sini cuma I0. Kenapa? Soalnya kalau kita perhatiin yang lainnya kayak di sini ada C, di sini G, di sini juga T, habis itu di sini Y lagi, habis itu sini Y lagi, itu tuh mereka variabel endogen gitu. Nah, variabel eksogen ini biasanya kalian bisa notice juga dari mereka tuh ditulisnya pakai kayak I0 gitu, atau enggak misalkan nanti ada G0. Itu tuh Kak, variabel eksogen. Jadi biasanya nilai mereka tuh tetap gitu. Nah, selanjutnya ada juga koefisien. Koefisien itu berarti kan parameter yang nempel ke variabel ya. Nah, yang nempel tuh apa sih? Yang nempel kan ada B, habis itu ada G, dan juga ada T ya. Berarti parameter koefisiennya adalah B, G, dan T. Nah, terus konstantanya apa? Konstanta itu berarti parameter yang berdiri sendiri, dia nggak nempel. Nah, itu berarti kan ada A sama ada C. Nah, kalau misalkan kalian bingung buat ngelihat koefisien sama konstanta, itu tuh mereka disimbolin sama huruf kecil. Jadi mereka tuh nggak kapital. Sedangkan kalau variabel biasanya ditulisnya kapital gitu.
Nah, terus kalau misalkan kita lihat di persamaan yang ini pengeluaran pemerintah, kita kan di sini ngelihat ada G kecil ya. Nah, biasanya tuh ditanya di ujian guys, kayak kalian suruh ngejelasin apa sih G kecil itu. Nah, G kecil, dia itu adalah proporsi national income atau proporsi Y yang digunakan untuk belanja oleh pemerintah gitu. Karena kan national income dia Y ya. Nah, terus biasanya juga ditanya kayak equilibrium dari Y-nya tuh berapa sih gitu. Soalnya kan di sini banyak persamaan dan Y-nya tuh dia belum dibentuk yang paling simpel gitu kan. Nah, caranya berarti kita tinggal masuk-masukin aja. Di sini kita punya persamaan Y sama dengan C plus I0 plus G. Nah, di sini berarti kita input nih guys. Kita masukin aja. C-nya kan dia juga sama dengan ini kan. Nah, berarti C-nya kita masukin nih. Kita ganti sama A plus BY min BT. Jadi ini gua langsung kali ke dalam sini. BY min BT. Habis itu ditambah sama I0. Kan tetap I0 ya. Habis itu ditambah dengan G. G-nya tadi adalah G kecil dikali dengan Y. Oke. Terus di sini ada nih yang belum kita inputin. Di sini masih ada T, T besar ya kan, tax. Nah, berarti kita ganti juga. Berarti A ditambah BY min B, T-nya apa? T-nya kan C plus T kecil dikali Y ya. Berarti langsung aja kita masukin min BC minus BTY. Abis itu I0 sama GY-nya tetap ada di sini. Nah, terus kita kan mau nyari Y-nya doang nih buat dapetin Y-nya doang. Berarti kita pindah ruas. Atau bahasanya kedua ruas kita tambah atau kita kurangin dengan yang ada variabel Y-nya gitu. Di sini yang ada Y-nya apa? Ada BY, ada min BTY sama ada GY. Berarti kita pindahin kan? Berarti jadinya kalau kita pindahin kan Y minus BY, habis itu plus kan. Plus B, T, Y, dan minus G, Y. Gini kan. Yang mana nanti Y-nya itu kita keluarin dan dikali dengan koefisien-koefisiennya gitu kan. Yang mana hasilnya tuh kayak gini. Dan di ruas yang sebelah kanan itu sisa berarti A plus I0 min BC. Nah, berarti kalau misalkan kita mau dapetin Y-nya tuh berapa, berarti tinggal kita bagi kedua ruas dengan ini kan. Oke, kedua ruasnya kita bagi dengan ini, berarti kita dapat persamaan bahwa si Y equilibriumnya itu bakal ada di titik ini. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak guys? Kak, izin bertanya Kak, untuk yang apa itu kan T besar kan C tambah T Y ya, T Y besar. Itu kok bisa Mm-mm. jadi C min BT ya Kak? Min. Oh, di sini ya bentar. Di sini Iya, maksudnya. iya. Kan min B, min C, min. Iya, di sini kan min. Tapi definisi T besar itu C plus T Y ya Kak? Oh, ini. Karena kalau kamu perhatiin,
Ini kan minus B-nya. Oh iya, iya, iya. Oke Kak. Oke. Oke, kalau gitu ada yang mau ditanyain lagi? Kalau aman gue lanjut. Nah, ini bakal gue langsung lanjutin ke matriks. Oke, jadi mungkin kita juga udah pernah belajar ya di SMA matriks itu apa. Jadi matriks itu apa sih? Matriks itu adalah arrays of numbers atau dia itu adalah susunan deretan angka. Nah, matriks itu ada dimensinya guys, yang mana dimensinya itu kita lihat dari baris sama kolom. Nah, baris itu dia yang horizontal, sedangkan kolom yang vertikal. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dia tuh ada tiga baris kan. Nah, tiga baris berarti kita tulis 3 kali 2, yang mana 2 itu adalah jumlah kolom dia. Nah, terus kita juga bisa nulis elemen matriks nih. Misalkan dari matriks ini kita mau bilang posisi F tuh di mana sih? Posisi F tuh kita tulis di A11. Kenapa? Karena dia posisinya di baris satu dan di kolom satu. Ya. Nah, terus kalau misalkan kita mau nulis K, K tuh posisinya di mana? Dia di baris 3 kan? Dia di baris 3 di kolom yang kedua. Berarti kita tulis A32 itu adalah K gitu. Nah, terus em, di sini kita juga tahu bahwa vektor itu adalah matriks dengan hanya satu baris atau kolom gitu. Jadi misalkan kita punya matriks gitu ya. Matriksnya sama dengan 3 2 gitu. Nah, vektor tuh kalau kita gambarin di sini berarti 3, di sini 2 gitu. Nah, vektor tuh matriks yang hanya punya satu baris dan satu kolom gitu. Nah, terus biasanya tuh matriks tuh dipakai buat apa sih? Nah, kalau sekarang kita belajarnya tuh untuk menyelesaikan persamaan. Jadi misalkan di sini langsung aja, misalkan gue punya dua persamaan gitu kan. Yang mana ada 2x plus y sama dengan 8 dan 3x plus 2y sama dengan 13. Nah, cara nulis matriksnya gimana? Oke, jadi cara nulis matriks tuh kita ngikutin form ini. Yang mana A itu adalah komponen. Oke, A itu komponen, X itu adalah variabel. Biasanya apa sih yang mau kita cari gitu. Nah, itu tuh di variabel dan juga konstan itu adalah B atau hasilnya nih biasanya hasil dari persamaan itu kan konstan gitu. Nah, jadi nulisnya variabelnya yang mau kita cari kan X dan Y ya. Berarti kita tulis nih X, Y gitu. Nah, terus kita lihat koefisien dari X dan Y. Oke, pertama kita lihat koefisien X. Di persamaan yang pertama, koefisien X itu adalah 2. Berarti kita tulis 2 nih. 2 di sini. Habis itu di persamaan yang kedua, koefisien X itu adalah 3. Berarti kita juga tulis 3 di sini. Jadi nulisnya tuh sesuai yang udah gue warnain itu ya. Nah, terus kalau misalkan Y koefisiennya di persamaan pertama kan 1. Jadi kita tulis 1. Nah, terus buat persamaan yang kedua itu adalah 2 gitu. Nah, terus buat konstannya atau hasilnya kita tulis di setelah sama dengan gitu, di ruas yang kanan, yang mana itu adalah 8 sama 13. Oke. Nah, terus biasanya ada beberapa sebutan nih kalau misalkan di ujian. Jadi misalkan disebut ada matriks identitas. Jadi matriks identitas itu adalah dia nilainya 1. Kenapa?
Jadi dia kalau misalkan kita gambarkan matriks identitas tuh secara diagonal itu semua elemennya nilainya satu, sedangkan yang lainnya nol gitu, kayak yang digambar dua ini. Nah, terus ada juga matriks kolom. Nah, sesuai namanya, dia itu cuma ada satu kolom. Kolom kan yang vertikal ya, berarti matriks kolom tuh kayak gini. Sedangkan ada juga matriks baris, yang mana dia cuma punya satu baris. Jadi kalau matriks baris tuh juga kayak gini. Nah, selanjutnya, gimana sih kita mengoperasikan matriks gitu? Yang pertama, kalau misalkan kita tambah atau kurang. Nah, yang harus di-highlight di sini adalah tambah atau kurang itu dimensi matriksnya harus sama gitu. Misalkan di sini kita punya contoh matriks A itu kan 2 kali 2 dan matriks B 2 kali 2 kan. Jumlah barisnya 2, kolomnya ada 2. Nah, karena sama, mereka bisa ditambah atau dikurang. Tapi kalau misalkan beda, itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan tambah atau kurang, itu kita tinggal tambahin atau kurangin yang posisinya tuh sama gitu. Misalkan di sini 3, di sini 7. Berarti tinggal kita tambahin aja, yang mana nanti hasilnya 10 di sini. Kayak gitu. Dan juga buat tempat-tempat lainnya. Nah, terus gimana kalau misalkan perkalian? Nah, kalau misalkan perkalian, yang pertama tuh ada namanya perkalian skalar. Yang mana skalar itu adalah dia dikali dengan suatu konstanta ya. Di sini misalkan ada matriks, kita kali dengan 7. Berarti ini kita kali satu-satu guys. Jadi 7 kali 5, 7 kali 6, 7 kali 2, sama 7 kali 0. Yang mana nanti hasilnya jadi kayak gini. 35, 42, 14, 0. Nah, terus gimana kalau misalkan matriks dikalikan dengan matriks? Kalau matriks dikalikan dengan matriks, jadi dalam perkalian matriks, posisi itu sangat berpengaruh ya. Jadi kalau misalkan matriks yang kita tulis pertama, itu kita bacanya secara horizontal. Sedangkan matriks yang kedua, itu kita lihat secara vertikal. Jadi misalkan kita mau lihat hasil yang di sini nih. Berarti kita lihat dia dari matriks yang pertama itu yang baris pertama dikaliin matriks kedua di kolom pertama gitu. Jadi A kali E ditambah B dikalikan dengan G gitu. Nah, terus kalau misalkan kita mau cari yang bagian sini, berarti kan dia baris kedua dikali sama kolom kedua kan. Berarti C dikalikan dengan F ditambah D kali H. Nah, terus gimana sih kita tahu bahwa matriks kalau dikaliin matriks tuh ada hasilnya gitu. Nah, yang pertama tuh kalau misalkan dia dimensinya sama, kayak contoh tadi, dimensinya sama-sama dua baris dua kolom, itu pasti ada hasilnya perkaliannya. Habis itu yang kedua itu kalau misalkan kayak gini nih, si kolom yang pertama itu sama kayak baris yang kedua gitu. Nah, terus lanjut kita ada determinan. Nah, determinan itu apa? Jadi, determinan itu adalah nilai matriks persegi. Jadi, kalau misalkan kita punya matriks, kita mau ganti nih, jadi kita mau tahu nilainya berapa gitu. Nah, itu kita nyari lewat determinan. Nah, yang sering banget ditanyain di ujian adalah apakah matriksnya tuh singular apa non-singular gitu. Jadi kalau misalkan determinannya itu hasilnya sama dengan 0, maka dia matriks singular atau enggak dia no solution. Maksudnya no solution tuh apa? Jadi kayak tadi soal ini, kayak misalkan kita nyari X sama Y. Kalau misalkan determinannya sama dengan 0, itu X sama Y-nya tuh nggak ada.
Jadi nggak ada solusinya. Atau kayak jadi X sama Y-nya tuh ganti-ganti gitu loh, nggak tetap. Makanya dibilangnya no solution. Sedangkan kalau misalkan kita nyari determinannya, hasilnya enggak sama dengan nol, berarti dia ada solusi unik gitu. Yang mana kalau di soal yang ini nanti kita temuin tuh X sama Y-nya nilainya berapa. Nah, cara nyari determinan gimana? Jadi kalau determinan kita cari tuh misalkan ada matriks A gitu kan. Yang mana dia itu adalah A, B, C, D. Berarti determinan dari matriks A itu adalah AD dikurangin BC. Nah, terus kalau misalkan matriksnya tuh 3 kali 3, gimana sih? Nah, kalau matriks 3 kali 3 itu kita bisa pakai namanya Laplace expansion. Yang mana nanti kita sesuai namanya itu kita nge-expand nih si yang gua gue kotakin itu kita tulis lagi di sebelah kanannya. Nah, cara jadi nyari determinannya itu eh, ini kita kali, habis itu ditambah ini, habis itu juga ditambah ini gitu. Jadi di sini lihat yang garis kuning berarti A dikali E dikali I kita tambahin dengan B dikali F dikali G kita tambahin dengan C dikali D dikali H gitu. Nah, terus kita kurangin dengan yang garis warna hijau, ungu, sama oranye. Yang mana hijau itu adalah G dikali E dikali C. Habis itu ada juga kita kurangin dengan H, dikurangin E dikali dengan F dan A. Habis itu ada kita kurangin juga dengan I, D, dan B gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian ngerasa, ih puyeng deh, kayak kita tambahin gitu. Jadi kayak angkanya tuh nanti banyak gitu. Nah, itu kita juga bisa pakai cara, misalkan kita mau, oke, jadi kita bisa pakai cara pertama itu misalkan kita tulis A nih. Jadi kita fokus ke A, B, sama C di sini ya. Pertama kita tulis A, oke. Nah, A ini nanti dikali dengan determinan kotak ini nih. Jadi kalian jangan lihat yang sebaris sama sekolom sama A gitu. Kalian tutupin gitu. Berarti nanti A dikali determinan kotak yang ada di sini. Kan kalau determinan yang ada di kotak kan berarti kayak gini kan. Berarti A dikali EI dikurangin FH gitu. Nah, terus kalau misalkan kita lihat yang B. Yang B itu berarti kita jangan lihat yang sebaris dan sekolom sama dia. Berarti ini kan DG sama FI. Berarti B dikali D dikali I dikurangin F kali G gitu. Nah, terus kalau yang C caranya juga sama. Kita tutupin yang sebaris sama sekolom sama dia. Habis itu kita cari determinan yang ini. Yang mana itu adalah DH dikurangin EG. Nah, yang perlu kalian notice di sini adalah di sini tanda yang B itu dia minus. Kenapa? Jadi di sini tuh kayak selang-seling gitu guys. Jadi di sini plus, di sini minus, di sini plus gitu. Jadi untuk yang B ini jangan lupa kalau misalkan dia tuh minus. Nah, terus selanjutnya itu ada namanya transpose. Jadi kalau transpose itu kolom dan barisnya kita tuker. Jadi misalkan di sini ada matriks A, B, C, D, berarti baris satu kita jadiin kolom satu nih. Jadi kayak gini. Nah, terus baris dua kita jadiin kolom dua.
yang mana nanti hasilnya jadi matriksnya AC, BD gitu. Nah, terus ada juga inverse. Inverse tuh, kenapa ada inverse? Jadi kalau misalkan matriks, itu nggak ada namanya pembagian. Makanya kita pakai inverse. Inverse kan artinya kebalikan ya. Nah, kalau pembagian itu kan biasanya kayak 8 dibagi 8 gitu. Nah, sedangkan pembagian tuh nggak boleh ada di matriks. Nggak ada istilah pembagian. Jadi kita pakai inverse. Inverse kan kebalikan. Jadi kayak 8 dikali 1/8. Kan sama aja ya. Kayak hasilnya sama aja kayak pembagian gini. Nah, makanya kita gunain inverse. Jadi si 1/8 ini itu Kak disebutnya sebagai inverse-nya 8 gitu. Nah, inverse itu dia hanya berlaku untuk matriks persegi. Matriks persegi itu matriks yang mana jumlah kolom dan barisnya tuh sama. Kayak gini. Kayak kolomnya 2, barisnya 2. Atau kayak gini. Kolomnya 3, barisnya 3 gitu. Nah, terus kalau misalkan matriks singular, itu yang mana tadi aku bilang determinan itu sama dengan 0, dia tuh nggak punya inverse. Jadi inverse ini hanya berlaku untuk matriks non-singular atau matriks yang punya unique solution gitu. Nah, terus inverse itu dilambangi dengan pangkat -1. Jadi inverse dari matriks A itu kita tulisnya kayak gini. Nah, cara cari inverse gimana? Oke, jadi misalkan kita punya matriks A dikali matriks B itu sama dengan C. Nah, kalau misalkan kita mau cari matriks B, itu inverse matriks A dikali dengan C. Sedangkan kalau misalkan matriks A, kita carinya matriks C dikali dengan inverse matriks B. Nah, di sini tuh posisi sangat berpengaruh, guys. Jadi ingat, karena kan tadi gue bilang ya, kalau misalkan kita ada matriks yang kita kali, itu matriks yang duluan, itu kita lihatnya barisnya. Sedangkan kalau matriks yang setelahnya itu kita kalinya, kita lihatnya yang vertikalnya gitu. Makanya, kalau misalkan kalian perhatiin dua ini, itu berbeda ya. Hasilnya bakal berbeda. Jadi, A itu nanti hasilnya enggak sama dengan B. Gitu. Nah, terus cara cari inverse gimana? Cara cari inverse itu adalah 1/determinan dikali dengan uh, adjoint gitu. Nah, tapi gue nggak bakal jelasin lebih lanjut tentang adjoint karena gue takut kalian nanti banyak istilah malah belibet gitu. Soalnya biasanya yang muncul inverse tuh cuma matriks 2 kali 2 gitu. Jadi nanti kalian tinggal tuker nih A sama D posisinya. A sama D kalian tuker, sedangkan B sama C itu kalian ganti tanda aja. Kalian kaliin sama minus gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada, mungkin gue bakal langsung ke aplikasinya. Nah, misalkan kita punya dua persamaan nih. Y plus 2X sama dengan 10 dan 3X plus 4Y sama dengan 20. Berarti cara tulis matriksnya gimana?
variabel yang mau kita cari apa? X sama Y kan. Berarti kita tulis di sini X, Y gitu. Nah, terus kita lihat juga nih koefisien X dan Y. Koefisien X apa? 2 sama 3 kan. Berarti kita tulis di sebelah sini. Terus koefisien Y itu ada 1 kan. Ini 1 sama 4. Berarti kita tulis koefisiennya di sini. Dan untuk hasil dari persamaannya kita tulis di ruas bagian kanan. Nah, Kamu nanya Kak, ya untuk variabel X dan-nya emang selalu X-nya di atas ya, ini di bawah ya? enggak sih. Nggak Eh, harus ya? terserah. Jadi kalau misalkan kalian nulis Y-nya di atas gitu ya. YX. Berarti nanti posisi yang ininya berubah juga. Berubahnya jadi karena Y yang atas kan, berarti berubahnya jadi 1 gini. Paham nggak? Paham, paham nggak? Oke. Oke. Nah, terus aslinya kan kalian bisa solve ini pakai ya udah kayak substitusi gitu-gitu aja kan. Nah, tapi kalau misalkan kita solve pakai matrix tuh gimana? Oke, yang pertama tuh kita cek apakah dia singular apa non atau dia non singular gitu. Soalnya kalau misalkan tadi dia sifatnya adalah singular, berarti hasil X itu nggak ketemu. Jadi kayak percuma kalian nyari nanti jauh-jauh, tapi ternyata dia tuh singular. Oke, berarti kan cara carinya kita nyari determinannya ya. Berarti kita lihat yang ke sini. Berarti 2 kali 4 dikurangin 3 kali 1. Yang mana hasilnya 5. 5 kan tidak sama dengan 0. Berarti dia non-singular ya. Oke, karena non-singular kita bisa lanjut. Yang kedua caranya kita cari inverse. Inverse dari matriks A berarti kan tadi 1 per determinannya ya. Nah, determinannya udah kita cari. Berarti 1/5 dikali dengan posisi A dan D kita tukar nih. Habis itu yang 1 dan 3 kita ganti tanda. Oke, jadi kita kaliin dengan minus. Nah, terus kita kaliin. Kan 1/5 kali 4, 1/5 kali -1, habis itu 1/5 kali -3, sama 1/5 kali 2. Nah, tapi kan kalau misalkan angkanya 1/5 gitu, nanti kan hasilnya jelek ya, kayak 4/5, -3/5. Nah, jadi mendingan kalian biarin aja kayak gini. Nanti langsung kalian masukin ke step berikutnya gitu. Nah, step berikutnya itu kita bikin suatu persamaan, misalkan Z ya, Z star gitu. Nah, si Z star ini kita masukin tadi nih persamaan si inverse dari A, kita masukin, kita kali dengan hasil dari persamaan yang ada di soal. Oke. Nah, berarti em, kan ini bisa kita kali nih guys. Ini sama ini bisa kita kali. Nah, berarti 10 dikali 4 kan 40 hasilnya. Habis itu -1 kali 20 berarti -20. Oke. Nah, terus kita lihat buat yang baris kedua. Baris kedua berarti kan 10 dikali -3, -30 ditambah dengan 2 kali 20. Berarti tambah 40. Yang mana ini hasilnya jadi 20 sama 10. Nah, habis itu kita kaliin dengan 1/5. Berarti 20 bagi 5 4, sama 10 bagi 5 2. Tadi kan di persamaan kita X itu yang di atas, Y yang di bawah ya. Berarti X itu sama dengan 4 dan Y sama dengan 2 gitu.
Nah, terus kita juga bisa cari pakai cara lain atau sebutannya tuh Cramer's Rule gitu. Nah, cara yang pertama, kalau pakai Cramer's itu kita cek juga singular apa non-singular. Kalau misalkan non-singular, kita lanjut nih. Kita bikin namanya subdeterminants. Jadi, em, misalkan kita mau nyari nilai X-nya berapa. Oke. X kan dia tadi, kalau kita lihat, dia variabelnya yang di sebelah sini ya. Oke. Nah, berarti itu kita tutupin guys. Kita ganti sama si konstantanya atau hasil persamaannya. Makanya di sini hasilnya 10, 20 gitu. Nah, terus buat 1 sama 4-nya itu tetap aja. Oke, berarti kita nyari nih determinan. Katakanlah itu dia sub A1 ya. Determinan A1 tuh berarti kan 10 kali 4 dikurangin 20 kali 1. 40 kurangin 20 berarti sama dengan 20. Nah, selanjutnya buat nyari X-nya berarti gimana? Buat nyari X-nya berarti subdeterminan 1 kita bagi dengan determinan A. Oke, karena tadi kita udah nyari determinan A pakai cara yang pertama, kita udah tahu hasilnya 5, berarti 20 bagi 5 sama dengan 4. Nah, kalau misalkan buat yang Y, kita bikin subdeterminan 2 gitu. Nah, Y kan kalau di persamaan tadi dia koefisiennya yang di sebelah kanan ini kan. Berarti kita tutupin, kita ganti pakai 10 sama 20. Nah, 2 sama 3-nya tetap aja, berarti nanti jadinya kayak gini. Yang mana kita nyari determinan, berarti 2 kali 20 dikurangin 10 kali 3, ya kan? Berarti 40 kurangin 30 sama dengan 10. Nah, terus berarti buat nyari Y-nya, itu subdeterminan yang udah kita cari, subdeterminan 2, kita bagi dengan determinan A, yang mana berarti 10/5, itu sama dengan 2. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak, guys? Oke, kalau aman, gue lanjut ke contoh soal ujian. Nah, di sini diketahui model keseimbangan pendapatan nasional sebagai berikut. Di mana Y adalah pendapatan nasional, C itu konsumsi rumah tangga, I0 investasi, G0 pengeluaran pemerintah, T pajak, dan T kecil adalah tarif pajak. Nah, di A ini kita disuruh untuk nentuin apa sih variabel endogen, variabel eksogen, dan parameter di persamaan ini gitu. Sama kita disuruh buat susun matriksnya. Oke, berarti variabel endogen atau variabel dependent. Variabel dependent berarti kan ini ya, Y, C, sama T. Oke, berarti kita tulis aja Y, C, sama T. Terus variabel eksogen. Variabel eksogen berarti tadi gue bilang clue-nya adalah yang biasanya ditulis ada nolnya. Berarti di sini adalah I0 sama G0. Nah, terus untuk parameternya, parameter itu dibagi jadi dua kan. Ada konstanta sama ada koefisien. Bedanya kalau koefisien tadi yang nempel dengan variabel. Berarti kalau konstanta itu dia ada A, ya kan? Nah, terus kalau koefisien yang nempel tuh berarti ada B sama ada T. Oke, berarti buat ini aman. Nah, lanjut. Kita mau bikin matriksnya kan. Berarti kalau mau bikin matriks, itu persamaannya harus kita otak-atik dulu. Supaya yang variabel endogen
yang Y, C sama T itu tuh dia ada di ruas yang sama. Oke. Nah, dari persamaan yang pertama ini, gue pindahin nih kedua ruas, gue sama-sama kurangin C. Berarti kita dapat Y min C sama dengan I0 plus G0. Nah, selanjutnya eh, di persamaan yang kedua ini kan ada Y sama T juga ya. Nah, gue mau dia di ruas yang sama kayak C. Berarti setelah B-nya gue kali ke dalam ke Y dan T, itu gue pindah ruasin gitu. Yang mana nanti hasilnya min BY ditambah C plus BT sama dengan A. Nah, terus buat persamaan yang ini, berarti T dikurangin T kecil dikali Y. Itu sama dengan 0. Nah, berarti kalau misalkan kita nyusun matriksnya, variabel yang mau kita cari tadi apa? Variabel endogen ya kan? Berarti kita tulis Y, C, sama T. Nah, terus kita lihat buat koefisien mereka. Koefisien Y berarti kan di sini 1, di sini min B, di sini min T. Berarti kita tulis di sini 1 min B min T. Habis itu kita juga cek yang C. Yang mana C? Berarti kan di sini min 1, di sini plus 1, sama di sini kan persamaan yang ketiga nggak ada C ya. Berarti kita tulis 0. Terus gitu juga buat yang T. Berarti kita dapat 0, B, dan juga 1. Dan buat hasil persamaannya atau konstantanya, berarti kita tulis ini kan yang ada di ruas kanan. Atau I0 plus G0, A, dan juga 0. Nah, terus untuk pertanyaan kedua, gunakan ekspansi Laplace pada baris pertama untuk menentukan determinan dan kondisi non-singularity matriks koefisien. Dia nanya nih, em, unik gak sih? Ada solusi unik gak sih? Nah, solusi unik berarti kan kita cari determinannya ya. Nah, berarti supaya gampang, gua pakai cara yang tadi tutupin yang ada di baris sama kolom yang sama gitu. Berarti pertama, misalkan kita fokus ke ini 1. Berarti kita mau tutupin yang sekolom sama sebaris sama dia. Berarti 1 dikali determinan yang gak gua tutup. Berarti 1 kali 1 dikurangin B kali 0. Berarti kan 1 plus 0 gitu. Nah, terus ingat kalau buat yang di tengah ini berarti kan minus ya. Berarti min dikali -1 dikali ini kan yang gak sebaris sama sekolom. Berarti B dikali 1 dikurangin B dikali min T. Yang mana nanti hasilnya jadi min B plus BT. Dan untuk yang 0 ini, itu berarti kita fokus ke sini. Berarti min B kali 0 ditambah dikurangin dengan min T. Berarti kan hasilnya nanti jadi tambah T. Oke, berarti kita hitung, berarti nanti hasilnya jadi 1 min B plus BT. Nah, terus kita simplifikasi jadi determinan A sama dengan 1 min B dikalikan dengan 1 plus T. Nah, di soal kita tahu nih, kita balik lagi ke soal, diketahui bahwa B itu nilainya antara 0 dan 1. Berarti dia kayak 0, sekian kan. Nah, terus T juga sama nih. Dia nilainya 0, sekian. Nah, berarti karena di sini dia 0, sekian dan juga 0, sekian, berarti kan nanti ini persamaan ini ada angkanya ya, yang mana dia tidak sama dengan 0 gitu. Nah, dari situ kita tahu bahwa itu tuh dia non-singular atau dia punya solusi unik. Nah, lanjut yang C itu adalah gunakan teorema matriks
untuk mendapatkan nilai pendapatan nasional. Nah, terus di sini ada nilai-nilainya yang udah dikasih tahu. Oke, buat nyarinya, gue bakal pakai Cramer's Rule ya. Jadi, cara yang pertama, kita kan kalau Cramer's Rule gimana? Cek singularity. Tadi kita udah cek, berarti udah bisa lanjut ke yang selanjutnya. Nah, berarti pertama kita nyari determinan dari A. Oke, berarti kalau misalkan determinan dari A, ini kan tadi kita udah nemu determinan dari A. Oke, yang mana ini determinan dari A, tinggal kita masukin angkanya. Berarti 1 - 2/3. 2/3 itu adalah nilai B, ditambah 2/3 dikalikan dengan T. T itu adalah seperempat. Nah, terus nanti kita dapat determinan A itu sama dengan setengah. Oke. Nah, lanjut kita bikin subdeterminants kan. Nah, misalkan kita mau nyari Y, berarti kita simbolin dengan A1 ya. Berarti kalau Y, wait, kalau Y kita kan tutup yang bagian Y sini ya. Kita ganti dengan si hasilnya. Oke, berarti kita nanti nulisnya kayak gini. Nah, terus kita nyari nih determinannya. Cari determinannya berarti pakai cara yang sama kayak tadi. Yang mana kalau misalkan I0 plus G0 akan gua kali dengan yang nggak sebaris dan nggak sekolom sama dia. Berarti nanti dikali sama determinan yang kotak ini. Oke, nanti kita pakai cara yang sama, yang mana nanti kita ketemu bahwa determinan dari A1 itu sama dengan 12.000. Jadi setelah gue dapet bahwa hasil determinannya adalah I0 plus G0 plus A, itu kita tinggal input nih angka-angkanya. Angka-angkanya ada di soal. Oke. Nah, terus buat yang A2, itu gue lakuin hal yang sama. A2 kan berarti kita mau nyari C kan. Berarti yang koefisien C kita tutup, kita ganti sama konstantanya nih, sama hasilnya. Berarti kita tulis matriksnya sebagai berikut. Nah, terus kita cari determinannya. Oke, nah setelah dicari determinannya, itu nanti kita dapat bahwa hasil dari determinan A adalah 7.000. Nah, aslinya kalau misalkan kalian ngerasa dari awal, ih kayaknya lebih gampang deh di matriksnya kalau gua input angkanya dulu gitu. Itu nggak apa-apa, jadi langsung kalian input aja. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa ribet ngeliat angka banyak, jadi kalian tetap naruh simbol-simbol kayak B, A, T gitu-gitu, ya itu juga nggak apa-apa. Jadi balik lagi ke kalian. Kak, maaf Kak. Yang Kenapa? yang nilai 2/3 terus 1/4 ini dari mana ya? Oh, ini dari soal B Oh dua. iya iya iya, iya. Oke Eh, oke. Oke. Nah, terus buat yang A3, kita juga ngelakuin hal yang sama kan. A3 itu berarti kita nyari T. Berarti buat T kita tutup koefisien yang T, kita ganti sama konstantanya kan. Nah, berarti nanti matriks T adalah sebagai berikut. Nah, terus kita hitung determinannya lagi. Nah, terus kita masukin angkanya, nanti dapat angkanya itu adalah 3.000. Nah, kan kita udah nyari nih determinan dari A sama subdeterminantsnya. Berarti buat nyari Y,
C dan T itu tadi subdeterminants-nya kita ganti kita bagi dengan nilai determinan A itu sendiri. Jadi A1 tadi kan hasilnya 12.000 ya. Nah, 12.000 dibagi dengan nilai determinan A itu sama aja kayak kita kali 2, ya kan? Berarti nanti hasilnya 24.000. Nah, berarti 7.000 dibagi setengah. Berarti 14.000. Nah, terus untuk yang T, tadi kita dapat subdeterminant 3-nya itu adalah 3.000, terus kita bagi dengan setengah. Yang mana hasilnya adalah 6.000. Nah, sampai sini ada yang kurang jelas nggak, guys? Oke. Kalau misalkan dari kalian nggak ada yang mau nanya, buat malam ini dari gue cukup sampai sini aja. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita bakal bahas soal